Selamat datang kembali di video seri edukasi trading di Z-Forex. Di video ketiga kali ini kita akan bahas 20 istilah penting di dalam trading dan MetaTrader supaya teman-teman nggak bingung lagi untuk istilah-istilah yang teman-teman nggak paham di trading gitu ya. Langsung saja yang pertama kita punya PIP. Nah, PIPS ini merupakan istilah untuk mengukur nilai daripada sebuah instrumen. Misalnya ada XAUUSD dari harga 5.000 berubah menjadi 5.010. Ini nilainya sama dengan 100 pips. Oke, jadi nggak usah bingung lagi. Kalau teman-teman misalkan ditanya dapat pips berapa, tinggal dilihat. Kalau misalkan perubahannya 10 poin begitu ya, maka ya dapat teman-teman 100 pips. Kalau teman-teman cuma dapat ke 5.001, berarti sama dengan 10 pips. Oke, that's simple. Yang kedua ada istilah lot. Kalau tadi satuan ukur harga, yang lot ini adalah satuan ukur nilai transaksi secara keseluruhan teman-teman ya. Jadi lot itu dibagi menjadi 3 macam, ada yang normal, kemudian ada yang mini, dan ada mikro. Oke, untuk normal ini besarannya mulai dari 1 dan seterusnya. Kalau teman-teman trading 1 sampai 2 lot dan seterusnya, itu diistilahkan dengan normal lot. Kalau lot mini itu teman-teman mulai trading dari 0,1 sampai dengan 0,99 masih disebut sebagai mini lot. Kemudian micro lot itu mulai dari 0,01 sampai dengan 0,09. Simple. Nah, yang ketiga ada spread teman-teman. Jadi spread itu simpelnya adalah selisih dari harga bid dan ask gitu ya. Ada istilah bid dan ask itu. Ini kalau di teman-teman yang suka skema transaksi saham, ini kurang lebih sama gitu. Jadi ada bid, ada ask. Biasanya dia tertera seperti ini kalau di MetaTrader. Ada 2 garis. Oke. Di sini selisih harga biasanya nggak lebar gitu. Kalau di Z-Forex sendiri spreadnya kita rata-rata itu tipis banget teman-teman ya. Spreadnya itu tipis banget. Mulai dari 0,1 sampai dengan kalau untuk gold maksimal ada di 30-an gitu. Nah, jadi kembali kita spread di sini ada garis bid dan garis ask gitu. Nah, garis bid misalnya di harga gold. Kita asumsikan harga gold adalah 5.000. Biasanya spreadnya itu kisaran 30. Di sini 5.030, maka di bawahnya adalah 5.000 begitu. Nah, inilah yang menjadi keuntungan bagi broker gitu, langsung secara otomatis ketika transaksi terjadi gitu. Nah, bagaimana skemanya? Misalkan teman-teman melakukan pembelian begitu ya, ketika spread seperti ini, maka harga yang menjadi bagian dari teman-teman adalah yang harga bid di atas begitu. Jadi misalkan teman-teman melakukan buy, nanti eksekusinya akan di harga 5.030. Sebaliknya ketika melakukan sell penjualan, maka teman-teman akan mendapatkan harga ask di 5.000 sekian gitu. Itu untuk spread ya. Yang keempat ada leverage teman-teman. Di video pertama kita sudah bahas cukup detail mengenai peran leverage dalam aktivitas trading forex begitu. Namun saya kembali ingatkan bahwa leverage di sini adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh broker untuk kita para trader begitu ya, supaya kita bisa melakukan transaksi dengan nilai yang lebih besar. Bukan untuk merugikan kita, karena kendali resiko ada di tangan trader teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa semakin besar leverage otomatis keuntungan kita otomatis kerugian kita akan lebih besar juga. Itu belum tentu, tergantung dari bagaimana kita melakukan conditioning untuk resikonya, untuk manage resikonya ya teman-teman. Nah, di leverage sendiri ada bervariasi, ada 1:100, dan yang paling kecil bisa 1:10 begitu. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang hedge fund manager gitu, biasanya leverage-nya nggak lebih dari ini gitu. Tapi kalau kita retail trader gitu ya, bahkan kita cenderung lebih ke arah spekulator, biasanya kita menggunakan leverage yang besar gitu, mulai dari 1:1000, bahkan beberapa broker memberikan 1:unlimited gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai teman-teman gitu. 1:unlimited ini sangat berbahaya. Jadi maksimal
sebagaimana yang Z-Forex sediakan juga di 1:1000 itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa melakukan transaksi di market forex. Oke. Lanjut, yang kelima, ada margin. Nah, apa yang dimaksud dengan margin? Margin di market forex begitu ya. Ini merupakan istilah daripada uang yang kita jaminkan kepada broker. Kita jaminkan. Nah, berbeda dengan deposit ya teman-teman. Deposit adalah modal atau capital yang kita taruh di broker gitu. Namun kalau margin ini sifatnya sementara dan tidak hilang gitu. Ini terjadi ketika teman-teman melakukan transaksi apapun itu, mau gold, mau forex, mau posisinya buy or sell gitu. Itu margin tetap akan dijaminkan. Nah, perhitungannya sederhana teman-teman. Pertama, kita punya unsur lot. Kemudian yang kedua ada unsur leverage. Dan yang pasti harga. Nah, tiga unsur ini bermain dalam menentukan besaran margin yang kita jaminkan kepada broker. Kita gunakan contoh gold lagi. Gold di harga 5.000. Oke. Sehingga leverage yang kita gunakan adalah 1.000. Nah, gold leverage lagi apa? Besaran lot yang kita gunakan lagi-lagi 3 ini bermain ya, dan yang pasti harga di atas lot. Misalkan kita menggunakan 0,01. Oke. Berapakah perhitungan marginnya? Oke. Nah. Oke, ini perhitungan matematika simple. Kita harus tahu terlebih dahulu kontrak daripada instrumen yang kita akan transaksikan itu berapa. Kita ketahui dari video awal saya sudah bahas bahwa gold itu 100 troy ounce. Oke. Nah, oleh karena lot yang kita transaksikan ada 0,01 ya, sehingga 100 troy ounce ini sudah tidak berlaku karena 100 troy ounce ini sama dengan nilainya 1 lot ya. Gitu. Oleh karena kita mentransaksikan hanya 0,01 lot, teman-teman, maka kita langsung hapus saja 2 lot ini. Jadi kita sama dengan melakukan transaksi 1 troy ounce gitu. Harga 1 troy ounce berapa? 5.000. Leverage kita berapa? 1.000. Berapakah marginnya? Simple. Margin sama dengan harga transaksi dibagi leverage yang kita punya. Maka margin yang kita jaminkan kepada broker untuk bisa melakukan transaksi sebesar 0,01 lot adalah 5 USD. Oke? Sesimpel itu. Yang ketujuh ada stop loss SL dan TP. Gitu. Nah, ini simple, teman-teman pasti ngerti gitu ya. Tapi cukup fundamental untuk kita pahami bahwa sebagai pemula seringkali kita berpikir bahwa trading itu harus selalu dipantengin atau selalu diliatin gitu, selalu diawasin gitu, tanpa kita punya ruang untuk kita membiarkan trading kita gitu, membiarkan posisi kita untuk running terlebih dahulu. Nah, stop loss ini SL artinya stop loss dan TP artinya take profit ya, sangat simple gitu. Nah, ini merupakan sebuah perintah yang kita set atau yang kita letakkan gitu ya di titik-titik tertentu di harga di mana kita mau menutup posisi kita jika seandainya harga berlawanan arah, bergerak berlawanan arah daripada posisi kita entry. Kemudian take profit adalah titik di mana kita menginginkan untuk harga untuk transaksi diselesaikan dan kita mendapatkan profit di titik tersebut begitu teman-teman. Jadi ini bisa disetting langsung gitu ya, dan teman-teman bisa tinggalkan kalau teman-teman sudah merasa yakin dengan SL dan TP-nya begitu. Nah, kemudian ada 9 ada floating loss. Floating ya, sering dibilang floating, bisa loss atau bisa profit. Nah, ini merupakan situasi di mana harga memberikan teman-teman ruang untuk memutuskan apakah teman-teman akan lanjut tradingnya atau akan menghentikan, bisa cut profit, bisa cut loss. Nah, tapi floating ini artinya adalah loss atau profit yang belum terrealisasi
gitu. Jadi dia masih mengambang. Secara istilah kan floating artinya mengambang. Jadi belum teman-teman putuskan apakah ini sudah menjadi profit atau loss gitu. Jadi masih sifatnya dibiarkan begitu. Kemudian yang 9 ada equity. Nah, kalau teman-teman tadi sudah lihat ada istilah floating ya. Equity ini merupakan saldo teman-teman di akun ditambah floating yang terjadi gitu. Jadi equity ini merupakan nilai saldo yang belum terrealisasi begitu. Jadi kalau saldo teman-teman deposit 100 terus kemudian teman-teman floating 10, maka equity teman-teman 110. Nah, equity 110 ini bisa digunakan untuk penambahan posisi selanjutnya begitu ya. Namun saldo ini akan tetap jadi 100 gitu. Kalau teman-teman seandainya floatingnya masih 10 plus minus ya, bisa plus bisa minus gitu. Nah, ini equity. Nah, kemudian ada yang ke-10 free margin. Nah, kalau tadi kita sudah paham mengenai apa itu konsep margin, bagaimana perhitungannya, lalu muncul ada free margin. Nah, free margin ini maksudnya apa? Sederhananya adalah teman-teman, free margin merupakan hasil daripada equity dikurangi margin yang sudah terpakai. Oke, dikurangi margin yang sudah terpakai. Misalnya, perhitungannya seperti ini. Teman-teman open posisi dengan nilai margin 50. Oke, 50 adalah nilai margin teman-teman. Nah, saldo teman-teman 100 depositnya. Oke. Nah, hasil daripada transaksi di margin 50 ini memberikan teman-teman floating profit sebesar let's say 20. Oke. Sebesar 20. Maka berapakah free marginnya? Nah, free marginnya sama dengan equity dikurangi margin. Nah, equity berapa? Equity simpelnya adalah hasil penjumlahan dari deposit ditambah dengan floating. Ya. Floating. Oke. Jadi, free margin teman-teman 120 dikurangi margin yang sudah terpakai 50. Sehingga teman-teman masih berpeluang untuk membuka posisi atau menjaminkan modal teman-teman kepada broker sebesar $70 begitu. Ini adalah untuk konsep free margin. Kemudian yang ke-11 ada buy atau istilah teknisnya disebut dengan long, kemudian 12 sell atau istilah tradingnya disebut dengan short gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa trading gitu ya, kita lebih akrab dengan open posisi apa kita short tuh, atau open posisi apa kalau kita buy berarti kita long gitu ya. Simpelnya beli dan jual. Cuma ini istilah lebih populer di kalangan trader begitu. Nah, kemudian yang ke-13 ada pending order. Pending order merupakan lawan daripada direct market execution. Market execution. Nah, direct market execution ya. Jadi teman-teman simpelnya begini. Kalau teman-teman misalkan ada yang pernah trading saham gitu, itu kan kita bisa melakukan penawaran harga untuk membeli. Ketika harga 5.000 kita ingin membeli di 4.500 gitu misalnya. Sama halnya dengan forex, kita tidak harus melakukan transaksi pada saat harga berjalan. Kita juga bisa melakukan transaksi pada saat harga itu belum menyentuh titik yang kita inginkan. Seperti misalnya ketika harga emas 5.000 dan kita berpikir bahwa harga masih bisa akan turun sebelum melakukan pembelian begitu ya. Maka kita melakukan pending order di 4.950. Ini disebut dengan buy limit. Begitu ya. Kalau teman-teman mau buy gitu, membeli di bawah harga pasar. Nah, namun membelinya ini nggak langsung tereksekusi teman-teman. Posisi teman-teman di sini di buy limit ini hanya akan tereksekusi jika harga benar-benar turun ke 4.950 gitu. Cepat atau lambat itu tidak jadi soal gitu ya teman-teman. Nah, lalu kemudian ada istilah kita pertama buy limit,
tadi sudah dibahas. Kemudian ada sell limit. Kemudian yang ketiga ada buy stop. Yang keempat ada sell stop. Nah, kalau limit adalah kita ngantri atau pending order buy di bawah harga pasar. Kalau sell limit artinya kita menunggu ketika harga masih terlalu rendah untuk kita melakukan penjualan. Artinya kita menunggu di atas harga pasar, teman-teman. Oke, simple ya. Nah, oke, untuk limit sudah jelas. Sekarang untuk stop, apa yang dimaksud dengan stop order? Stop order. Nah, stop order ini adalah jenis pending order yang akan tereksekusi jika harga mencapai titik tertentu dan searah sifatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan buy limit atau sell limit itu berlawanan arah, ketika harga naik maka teman-teman melakukan sell limit, maka teman-teman berharap harganya turun begitu. Tapi kalau melakukan teman-teman melakukan buy stop begitu ya. Misalkan harga emas di 5.000, lalu teman-teman melakukan buy stop di 5.010. Maka ketika harga mencapai 5.010 cepat atau lambat, teman-teman akan mendapatkan entry buy. Begitu. Jadi satu arah. Nah, kalau sell stop sebaliknya. Sell stop. Oke, kalau teman-teman sell stop dari 5.000 ke 4.990 begitu ya. Nah, maka teman-teman di sini akan lanjut melakukan sell berdasarkan arah harga gitu. Jadi simpelnya untuk pending order ada 4 istilah yang teman-teman perlu cermati begitu ya. Nah, kemudian ada yang ke-14 market execution. Execution itu berlawanan daripada pending order, di mana teman-teman melakukan eksekusi secara langsung di harga pada saat itu, juga real time gitu ya. Kemudian yang ke-15 ada slippage. Misalnya, kapan slippage terjadi? Slippage itu kan artinya slip atau tergelincir gitu ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya volatilitas bisa yang terlalu ekstrim. Dimana misalnya, kapan terjadinya slippage teman-teman? Misalkan teman-teman sudah menetapkan stop loss. Rata-rata biasanya di stop loss teman-teman. Permasalahan di stop loss nih. Teman-teman misalkan buy di 5.000, kemudian stop loss teman-teman pasang di 4.990 ya. Oleh karena situasi market yang sedang bergejolak, bisa karena news, bisa karena geopolitik gitu ya, dan biasanya terjadi dalam skala persekian detik begitu, yang seharusnya teman-teman kena stop loss di 4.990. Oleh karena slippage atau adanya volatilitas yang ekstrim di pasar, stop loss teman-teman bisa terrealisasi lebih jauh lagi di 4.988 misalnya gitu ya. Nah, ini yang patut diperhatikan juga. Biasanya ada broker-broker curang yang memainkan volatilitas sehingga dia terjadi slippage gitu, dan ini pasti sangat merugikan bagi dari sisi trader gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita sampai yang ke-16. Ada istilah margin call. Nah, margin call ini istilah yang menarik yang sebetulnya saat ini sudah tidak relevan lagi teman-teman. Jadi pada masanya ya, sebelum ada era online trading ini populer begitu teman-teman, orang kan trading melalui broker, dan cara mereka trading dengan broker, cara berkomunikasinya adalah menggunakan telepon gitu. Nah, kapan margin call ini terjadi? Ketika margin yang teman-teman gunakan itu mulai tergerus teman-teman. Misalkan teman-teman menjaminkan senilai 50, misalkan margin yang teman-teman gunakan adalah senilai 50 gitu ya. Selalu teman-teman 100 masih nggak ada masalah. Tapi ketika teman-teman sudah mengalami floating loss yang terlalu dalam, melebihi daripada margin yang teman-teman gunakan sebelumnya, misalkan floatingnya 60, otomatis saldo teman-teman tersisa 40 ya. Nah, ini kan udah berkurang ya, udah sisa sedikit lagi. Nah, biasanya muncul langsung ada
margin call gitu, atau istilahnya panggilan untuk menambah modal gitu, untuk deposit lagi di zamannya begitu. Oleh karena itu disebut dengan margin call gitu. Istilah yang ke-17 ada indikator. Nah, ini yang biasanya oleh para pemula sering jadi pertanyaan. Pakai indikator apa misalkan? Indikator sendiri sebetulnya adalah hitungan matematis gitu ya. Rumus matematis dari berbagai yang dikembangkan oleh para trader atau para quant trader gitu ya, yang biasanya sudah dipatenkan seperti Bollinger Band, Bollinger Band, kemudian ada moving average, stochastic dan sebagainya gitu. Nah, ini sifatnya merupakan alat gitu ya, alat bantu bagi para trader untuk lebih mengetahui kira-kira trend apakah masih berlanjut naik atau sudah berubah turun dan sebagainya begitu. Jadi jangan juga gunakan indikator sebagai acuan mutlak bagi teman-teman untuk trading, itu perlu diperhatikan ya. Kemudian yang ke-18 ada time frame. Nah, time frame ini bervariasi mulai dari D1, artinya ini harian, terus kemudian ada H4, itu misalkan berarti per 4 jam. Nah, time frame ini sebetulnya menentukan trader seperti apakah kita di market, teman-teman. Ada yang suka swing, ada yang suka scalping dan sebagainya. Kita akan bahas next nih di dua istilah terakhir ya teman-teman, 19 dan 20. Nah, ada swing dan ada scalping gitu. Nah, dua istilah ini sangat populer dan sangat bertolak belakang satu sama lain begitu. Kenapa? Karena swing adalah pendekatan gitu ya, pendekatan untuk melihat market secara jangka panjang. Sementara scalping adalah aktivitas trading yang memanfaatkan pergerakan harga dalam sepersekian detik atau beberapa menit begitu. Misalkan teman-teman suka trading 1 menit aja gitu. Karena bagi teman-teman misalkan kenaikan 1 sampai 2 dolar itu sudah cukup. Nah, itu disebut dengan scalping begitu. Jadi itulah 20 istilah yang populer di dunia trading. Semoga teman-teman bisa paham dan nanti kita lanjut di video berikutnya untuk lebih dalam ke ranah analisa teknikal dan fundamental. See you in the next video.